Andaikan waktu bisa. Oke, guys, halo, saya Kopral Funky. Terima kasih teman-teman yang udah klik video ini untuk ditonton. Oke, lanjutan yang kemarin ya guys, Pocong Tetangga part 3. Masih dengan Bang Esot guys penulisnya. Oke, pagi sekali, Amprung sudah ada di pasar Kliwon. Pengunjung pasar sudah ramai, para pedagang sibuk melayani pembeli, termasuk Sardi yang merupakan penjual ayam potong. Di tengah kesibukannya, Amprung datang menghampiri Sardi. "Tolong aku, Di, tolong. Apalagi, Prung?" tanya Sardi sambil sibuk memotong ayam. "Aku dikejar-kejar pocong." Sardi malah tertawa mendengarnya. Hahaha, pocong. Zaman sekarang mana ada pocong, Prung? Kau mengada-ngada saja. Ini serius, malam aku didatangi pocong. Ini semua salahku, Di. Salah apa kau? Sardi sambil sibuk mengkilo ayam potong dan membungkusnya. "Aku mencuri uang sedekah jenazah," bisiknya pelan di telinga Sardi. "Hah? Sudah gila kau, Sardi." Menebaskan goloknya di atas tatakan kayu, lalu menoleh ke Amprung. Bukan gini lah. "Hah? Sudah gila kau." Gitu kan. Sardi menebaskan goloknya di atas tatakan kayu lalu menoleh ke Amprung. "Jenazah siapa?" lanjut Sardi. "Tetanggaku, Di." Sardi menggelengkan kepala. Ia mencabut kembali goloknya. "Kau harus mengembalikannya, Prung. Uangnya banyak sekali dan aku tidak sanggup mengembalikannya, Di. Kau tahu tidak tempat dukun sakti? Kau tahu tidak tempat dukun sakti di dekat sini?" "Ada di kampung Cilengkong, Mbah Goto namanya. Dia dukun yang sakti. Kau kesana aja. Siapa tahu dia bisa dia bisa bantu." Amprung mengangguk. Sardi dengan baik hati mau membantu Amprung. Ia memberikan bahkan uang 200.000 untuk Amprung agar bisa membayar dukun itu. Pagi itu juga, Amprung pergi ke kampung Cilengkong dengan naik ojek. Jalan menuju kampung itu rusak, berkerikil. Ada banyak lubang di tengah jalan yang digenangi air hujan. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya Amprung tiba di kampung Cilengkong. Rumah Mbak Goto terbilang bagus, catnya berwarna putih, pagar rumahnya dicat warna hijau. Di depan pagar itu ada spanduk bertuliskan, "Tabib, pengobatan alternatif." Selain dukun, ternyata Mbah juga seorang tabib yang bisa mengobati penyakit kiriman alias santet. "Ini benarnya rumah Mbak Goto?" tanya Amprung pada tukang ojek. "Iya benar, saya pernah kesini sekali," jawabnya. Amprung membayar ongkos ojek lalu melangkah menuju gerbang rumah Mbak Goto. "Permisi." Amprung mengetuk pintu gerbang, menimbulkan bunyi nyaring. Dari dalam rumah muncul seorang wanita yang umurnya sekitar 30 tahunan lah. Ia mengenakan daster, rambutnya diikat ke belakang sambil tersenyum. Ia menghampiri Amprung. Dari dalam rumah muncul seorang wanita. "Iya mas, ada keperluan apa?" tanya wanita itu sambil membukakan pintu gerbang. Saya mau bertemu dengan Mbah Goto, apa beliau ada di rumah?" "Ada mas, silakan duduk." "Ada mas, silakan masuk." Amprung dibawa masuk ke dalam rumah. Ia sempat terkagum-kagum melihat isi rumah Mbah Goto. Banyak koleksi patung yang terbuat dari kayu. Wah. Mbah, ada tamu." Wanita itu mengetuk pintu kamar Mbah Goto. "Suruh masuk aja," terdengar suara lelaki tua dari dalam kamar. "Silakan mas, masuk saja ke kamar Mbah." Dengan sopan, Amprung masuk ke dalam kamar Mbah Goto. Di sana ia melihat Mbah Goto sedang santai di atas sofa sambil menonton TV. Kakinya diselonjorkan ke meja, ia menoleh pada Amprung. "Silakan duduk." Mbah Goto menurunkan kakinya. Ia bergeser memberi tempat untuk Amprung. Ini nggak kayak coba-coba gue pakai nada dukun. "Silakan duduk." Mbah Goto masih memperhatikan layar TV yang menayangkan film kartun lawas. Sesekali ia tertawa.
Amprung mulai ragu kalau Mbah Goto ini dukun sakti ya kan. Dukun nonton film kartun. Masalahnya mas masalahnya apa? Tanya Mbah Goto. Ia kembali menaikkan kakinya ke atas meja. Lah, plin-plan. Dikejar-kejar pocong, Mbah, kata Amprung kan. Mbah Goto malah tertawa terbahak-bahak. Ia sekarang menoleh ke arah Amprung. Lah tadi kan masih menoleh. Terus dia menoleh lagi. Tanpa diminta, Amprung menceritakan apa yang sudah ia perbuat sehingga pocong itu mengejarnya. Mbah Goto mengangguk-ngangguk, tapi dia malah fokus kembali ke TV. Pocong itu minta uangnya kembali, tapi kau tidak mampu, kata dukunnya. Oke, gini. Pocong itu minta uangnya kembali, tapi kau tidak mampu. Iya Mbah, tolong bantu saya biar pocong itu pergi. Mbah Goto mematikan TV-nya. Ia mengembuskan nafas berat dan perlahan bangkit. Mbah Goto, dia mengambil sebuah botol cembung dari dalam lemari. Kalau pocong itu datang lagi ke rumahmu, kamu buka tutup botol ini. Nanti dia akan terkurung di dalam botol. Amprung tersenyum. Terus kalau udah terkurung nanti, botolnya saya apakan, Mbah? Kau simpan baik-baik, jangan sampai pecah. Pocong itu nantinya bisa mendatangkan keberuntungan juga. Wah, serius, Mbah? Iya nih, ambil. Amprung meraih botol cembung itu, tapi tiba-tiba ekspresi wajahnya datar kembali. Ia belum menanyakan harga botol itu. Berapa ya Mbah harganya? Gratis, ambil aja. Aku tahu kamu orang susah. Mbah Goto tertawa. Ia menyalakan TV lagi dan lanjut menonton kartun. Tit. Amprung berkali-kali mengucapkan terima kasih, kemudian pamit dari hadapan Mbah Goto. Malamnya, saat anak Amprung sudah tidur, ia dan istrinya bersiap di jendela rumah. Mereka mengintip dari balik jendela, mencari keberadaan pocong. Tepat pukul 12 malam, terlihat asap kental menyembur di depan rumah mereka. Saat asap hilang, terlihat pocong berdiri di sana. Uangku, lirih pocong itu. Amprung memberanikan diri, ia membuka pintu rumah lalu menyodorkan botol itu ke arah pocong. Seketika saja pocong itu berubah kembali menjadi gumpalan asap lalu masuk tersedot ke dalam botol. Mampus kau, Amprung tertawa. Nah, selesai nih part 3. Kita lanjut part 4. Let's go.